Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang kami beri judul Kegiatan Perusahaan dan Akuntansi. Sebelumnya izinkan saya menyebutkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Sukri Satria, Rifa Amelia Putri, Wulan Suci, dan Rahma Asnidafala. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Sukri. Kepada Sukri dipersilahkan. What is the financial statement? Financial statement is a report made at the end of the accounting period consisting of the calculation, report income statement, capital statement, balance sheet, and the cash flow. So, what is the purpose of the making financial statement? The purpose of the making financial statement is to provide information about the financial position, performance, and cash flow of the company that are useful for the most user of the report decision and so management accountability for the use of the resource and trust to them. Laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Informasi akuntansi menyediakan data-data akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pihak. Informasi akuntansi tersebut berupa laporan keuangan. Terdapat 4 jenis laporan atau bentuk laporan keuangan yang wajib dibuat oleh perusahaan, yaitu 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang berisi ikhtisar, pendapatan, dan beban selama periode tertentu. Pendapatan adalah nilai penjualan barang dan jasa, adapun beban adalah pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang untuk memperoleh pendapatan. Untuk dapat mengetahui hasil usaha tersebut dilakukan dengan membandingkan jumlah pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, berarti laba. Dan jika sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, berarti rugi. Berikut adalah contoh laporan laba rugi berdasarkan persamaan dasar akuntansi. 2. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau statement of the owner capital adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas suatu perusahaan sebagai akibat operasi perusahaan selama satu periode akuntansi. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui perkembangan usaha, khususnya tentang permodalan. Unsur-unsur terpenting dalam pembuatan laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari ekuitas awal, laba atau rugi bersih, dan pengambilan pribadi atau PRIV. Berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, 3. Neraca. Neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematik yang menunjukkan posisi aset, utang, dan ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Berikut adalah contoh dari neraca. Selanjutnya, terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah kesatuan usaha untuk suatu periode tertentu. Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas sebuah perusahaan dalam satu periode tahun buku. Berikut adalah contoh laporan arus kas. Proses akuntansi.
adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan transaksi dan berakhir dengan penutupan buku. Berakhirnya seluruh proses pencatatan pada periode tertentu. Karena proses ini diulang setiap periode pelaporan, ini disebut siklus akuntansi dan mencakup langkah-langkah utama, yaitu tahap pertama pencatatan dan penggolongan, yang diantaranya penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau bukti transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Kedua, pencatatan ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Tiga, posting atau pencatatan ke buku besar. Tahap kedua, pengkisaran atau peringkasan. Tahap yang harus yaitu diantaranya penyusunan neraca saldo yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. Kedua, penyusunan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode, dan penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Ketiga, pembuatan jurnal penutup dibuat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara. 4. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan dipergunakan untuk mengecek kembali pencatatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. 5. Penyusunan jurnal pembalik digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan pada periode akuntansi berikutnya. Tahap ketiga, pelaporan dan penganalisaan, yaitu diantaranya penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang terakhir, pembuatan analisa laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perkembangan maupun penambahan investasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bulan Suci. Pada Bulan Suci dipersilakan. Financial Statement Elements. Terdapat 10 unsur elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama, aset. Yang kedua, liabilities. Yang ketiga, equity. 3 elemen ini masuk ke dalam balance sheet finansial. Yang keempat, investment by owners. Yang kelima, distribution to owners. Yang keenam, comprehensive income. 3 elemen ini masuk kepada statement of change in capital. Yang ketujuh, revenue. Yang kedelapan, expenses. Yang kesembilan, gain. Ke-10, losses. 4 elemen ini masuk kepada income statement. 3 elemen pertama yaitu aset, liability, dan equity. Tidak semua orang mengenal istilah itu dengan baik. Maka akan dijelaskan. Yang pertama yaitu aset. Aset yaitu harta. Laporan keuangan merupakan aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat terjadi sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Yang kedua, liabilities, kewajiban atau utang, yaitu harta di masa depan sebagai sebuah pengorbanan ekonomis yang terjadi karena peristiwa atau transaksi di masa lalu. Yang ketiga, ada equity, yaitu modal.
Modal adalah hak kekayaan sebuah perusahaan atau yang sering disebut juga sebagai ekuitas. Dalam laporan keuangan, ekuitas didapatkan setelah harta perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya, sehingga disebut sebagai net asset atau aktiva bersih. Dari ketiga unsur elemen yang pertama, maka dapat disimpulkan akan terjadinya akan munculnya rumus, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal dan harta dikurang modal sama dengan hak kekayaan pemilik. Harta terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, dan penyusutan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rifa Amelia Putri. Pada Rifa dipersilakan. Okay, first we will discuss about the financial reporting period. There are 2 points, namely the definition and purpose and benefit of the financial reporting that we discuss today. Okay, financial reporting period. Definition of the financial reporting period is the time spent used in the financial reporting. The company's financial information must be reported periodically, for example, annually or per certain period. The periodic reporting of financial information is called the accounting period or transaction. A company or business, no matter how small, if you want to be able to grow, to be bigger and get more profit, requires a periodic report that can be used to show the progress of the company or business. Next, purpose and benefit the financial accounting standard. Explain that the purpose of financial reporting is to provide information regarding the financial position, performance, and change in the financial position of a company that is useful for a large number of users in making decisions. Next, we will discuss the limitation of financial reporting. Financial reporting limitation. The first, material or meaning in notes. Not all accounting is based on theory, but there are those who run it not according to practice. The problem is what amount or nominal is considered with large or not or small. The second, conservative. Conservative an attitude taken that does not match asset or income greater. Besides, it also regulates the interest in nominal or asset. The third, industry-specific attitude. Right process by a company that makes its accounting system different. For example, is bank. The fourth, historical in nature, meaning that the financial reporting in general in nature or past transaction. The fifth, according to the substance and economic reality. It means that the limitation of financial reporting are not only for the legal formalities. And the last, accounting method theory. It meaning with various accounting methods giving rise to types in the valuation of economic resources. Okay, thank you for your attention. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.